Udara pagi di kota kecil Situbondo masih berembus sejuk ketika Raka menutup resleting tas carriernya yang penuh sesak. Tas berkapasitas 65 liter itu sudah ia isi dengan sleeping bag, matras gulung, kompor kecil, peralatan makan, serta pakaian ganti. Di sampingnya, beberapa bungkus logistik, mie instan, kopi sachet, roti, hingga air mineral, tersusun rapi dalam kardus untuk dibagi ke teman-temannya. Hari itu, ia dan 3 sahabatnya, Dimas, Indra, dan Bayu, akan memulai perjalanan yang sudah lama mereka rencanakan, menaklukkan jalur pendakian Gunung Argopuro. Argopuro bukan gunung sembarangan. Dengan ketinggian 3088 mdpl dan jalur pendakian terpanjang di Pulau Jawa, ia menyimpan reputasi mistis yang tak kalah panjang. Banyak cerita beredar tentang pendaki yang hilang, kampung misterius yang muncul entah dari mana, hingga sosok Putri Hyang Sri yang dipercaya menjaga kawasan itu. Sudah siap, Rak? Suara Indra memecah lamunannya. Raka menoleh, melihat sahabatnya menenteng tas carrier biru. Indra, si paling cerewet, selalu jadi penyemangat tim. Siap, tinggal nunggu kalian doang, jawab Raka sambil tersenyum. Tak lama, Dimas datang dengan motor bebek tuanya, membawa tas besar di belakang. Ia jarang bicara, tapi kalau sudah berpendapat, biasanya tajam dan masuk akal. Bayu menyusul belakangan dengan wajah sumringah, menenteng kamera DSLR di lehernya. Bro, gue bakal dapat foto epik nih di Rawambik sama Danau Taman Hidup, katanya penuh semangat. Mereka semua tertawa. Setiap orang punya alasan masing-masing untuk mendaki. Bayu mencari foto, Indra mencari sensasi, Dimas mencari ketenangan, dan Raka, ia sendiri sebenarnya mencari jawaban. Sudah lama ia merasa ada yang memanggil dari Argopuro, semacam dorongan yang tak bisa dijelaskan. Menuju desa Baderan, titik awal pendakian, memakan waktu hampir 3 jam. Jalanan berliku, melewati ladang tembakau yang luas, membuat mereka beberapa kali berhenti sekadar untuk mengistirahatkan motor dan minum. Setiba di desa, mereka disambut suasana khas pedesaan Jawa Timur, rumah-rumah sederhana, sawah hijau membentang, dan bau tanah basah setelah semalam hujan. Di sebuah warung dekat base camp, mereka bertemu Pak Karyo, seorang sesepuh desa yang sering memberi wejangan pada para pendaki. Rambutnya sudah memutih, wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya tajam. Kalian mau naik Argopuro? Tanyanya sambil mengamati tas-tas besar di punggung mereka. Iya Pak, jawab Raka sopan. Dari jalur Baderan, tembus ke Bremi. Pak Karyo menghela napas panjang. Anak-anak muda sekarang, jalur panjang kalian anggap tantangan, tapi jangan lupa, di sana bukan cuma ada hutan dan kabut. Ada warga lain yang tinggal berdampingan. Indra tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Maksudnya makhluk halus gitu, Pak? Pak Karyo menatapnya lekat-lekat. Kamu boleh anggap apa saja, tapi jangan pernah sombong di gunung. Jangan sembarangan bicara, jangan buang sampah, dan kalau nanti ada sesuatu yang terasa aneh, jangan dituruti. Ingat, tidak semua jalan di Argopuro membawa pulang. Kata-kata itu membuat mereka terdiam. Bayu yang biasanya paling ceria pun merasakan hawa dingin merambati malam di rumah singgah sederhana dekat base camp. Malam itu, bintang bertaburan di langit, tapi udara dingin menusuk tulang.
Raka berbaring di matras tipis, tapi matanya sulit terpejam. Pikiran tentang pesan Pak Karyo terus terngiang. Ia memejamkan mata, dan entah mengapa, tiba-tiba terdengar suara gamelan samar-samar, seolah dari kejauhan. Ia membuka mata cepat-cepat, menoleh ke kanan kiri, teman-temannya masih tidur lelap. Halusinasi, gumamnya pelan. Mungkin karena kecapean. Namun jauh di dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang menunggu mereka di gunung besok. Sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi buta, suara ayam jantan membangunkan Raka dan kawan-kawannya. Udara masih lembab, embun menempel di kaca jendela rumah singgah. Mereka bersiap dengan penuh semangat, menyusun ulang logistik, membagi beban ke dalam tas, dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Gaspol hari ini bro. Target kita minimal sampai Sabana Cikasur, kata Indra sambil mengencangkan tali sepatunya. Kalau jalannya mulus sih bisa. Tapi ini Argopuro, jangan terlalu yakin, sahut Dimas tenang. Bayu sibuk memeriksa kamera. Gue nggak sabar motret padang rumputnya. Raka hanya tersenyum tipis. Dalam hati, ia lebih memilih semua berjalan lancar tanpa gangguan. Mereka mulai berjalan pukul 6 pagi. Jalur awal dari Baderan masih berupa jalan setapak lebar melewati ladang warga. Warga desa yang berpapasan menyapa ramah, sebagian bahkan menasihati. Hati-hati, Le. Gunung Iku Dudu Mungalas. Semakin jauh, ladang-ladang berganti dengan hutan rimba. Pohon pinus menjulang tinggi, cahaya matahari menembus di antara celah ranting, membentuk garis-garis tipis ke tanah. Suara burung hutan bersahutan, tapi entah kenapa, terdengar lebih lirih dari biasanya. Indra bersiul kecil, tapi tiba-tiba Dimas menepuk bahunya. Jangan begitu, katanya pelan. Kenapa? Katanya sih, kalau bersiul di hutan bisa manggil sesuatu. Indra tertawa, meski tawanya terdengar kaku. Alah, mitos. Namun setelah itu, ia berhenti bersiul. Jalur mulai menanjak. Keringat mengalir deras, langkah mereka melambat. Raka yang berjalan di depan berhenti sejenak untuk minum. Saat itu, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di tanah, ada bekas tapak kaki. Bukan tapak sepatu, melainkan telanjang, besar, jelas, dan mengarah ke dalam hutan. Ia sempat bingung, siapa yang berjalan tanpa alas kaki di jalur seterpencil ini? Rak, kenapa? Tanya Bayu yang menyusul. Lihat ini, jawab Raka sambil menunjuk tanah. Indra dan Dimas ikut mendekat. Wajah mereka berubah. Tapak kaki itu terlalu jelas untuk dianggap kebetulan. Dan jumlahnya lebih dari satu, seakan ada seseorang yang berjalan di depan mereka. Tapi kita kan pendaki pertama hari ini, gumam Dimas. Basecamp tadi bilang gak ada rombongan lain. Bayu menelan ludah. Mungkin warga sekitar. Raka hanya menggeleng. Ia merasa ada sesuatu yang janggal, tapi memilih untuk tidak memperpanjang. Sudahlah. Kita lanjut jalan. Menjelang sore, saat mereka hampir mencapai area padang rumput kecil sebelum Cikasur, cuaca tiba-tiba berubah. Kabut turun begitu cepat, menelan pepohonan dalam selimut putih pekat. Pandangan hanya tinggal beberapa meter ke depan.
Gila, ini kabut cepat banget, ucap Indra sambil merapatkan jaketnya. Dimas berhenti sejenak, merogoh senter dari tas meski hari masih sore. Kalau begini, jalannya bisa berbahaya. Bayu mengangkat kamera, mencoba memotret kabut, tapi hasilnya hanya putih kosong. Raka merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kabut. Hawa di sekitarnya berubah dingin menusuk, seperti ada ribuan mata yang mengintip dari balik tirai putih itu. Bulu kuduknya meremang, jantungnya berdegup kencang tanpa alasan. Kita istirahat dulu, usulnya. Jangan asal jalan, takut nyasar. Mereka pun duduk berdekatan di bawah pohon besar. Suasana hening, hanya terdengar suara napas masing-masing. Hingga tiba-tiba, samar-samar dari kejauhan, terdengar suara gamelan. Raka sontak menoleh. Indra pun mendengar. Kalian denger gak? Bayu dan Dimas mengangguk perlahan. Wajah mereka pucat. Di tengah hutan lebat, jauh dari perkampungan, suara itu tidak seharusnya ada. Alunan gamelan mengalun pelan, seperti mengiringi sebuah tarian kuno. Jangan-jangan kita nggak sendiri di sini, bisik Bayu. Kabut semakin tebal, dan suara gamelan makin jelas. Seolah-olah ada sebuah perayaan besar di balik dinding putih itu. Dan tanpa mereka sadari, langkah-langkah mereka selanjutnya akan membawa ke sesuatu yang bahkan tak pernah mereka bayangkan. Tak kunjung menipis. Bahkan, semakin lama semakin padat, seakan-akan ada tangan tak kasat mata yang sengaja menutup jalan di depan mereka. Kompas lo gimana, Dim? Tanya Raka dengan suara cemas. Dimas merogoh kantong celananya, membuka kompas kecil yang selalu ia bawa. Jarumnya bergetar aneh, lalu berputar-putar tanpa arah. Ini nggak normal. Seharusnya kompas nggak bisa error kayak gini, katanya pelan. Indra tertawa hambar, mencoba menutupi rasa takut. Wah, kalau kompasnya aja bingung, apalagi kita, ya? Tidak ada yang menanggapi candaan itu. Semua menunduk, menyadari betapa seriusnya keadaan. Mereka mencoba mengikuti insting, melangkah perlahan di antara pepohonan. Namun jalur yang tadi jelas kini lenyap. Tanah menjadi basah, penuh akar menjalar. Daun-daun berguguran, menimbulkan bunyi berderak di bawah pijakan. Bayu berhenti, menoleh ke belakang. Tadi kita lewat sini, kan? Raka memandang ke arah yang ditunjuk Bayu. Jantungnya tercekat. Jalur di belakang mereka, yang seharusnya terbuka, kini tertutup rapat oleh semak belukar seolah-olah sudah puluhan tahun tidak dilalui manusia. Ini nggak mungkin, bisiknya. Kita baru jalan beberapa menit. Indra mengangkat tangannya, wajahnya pucat. Gue rasa, kita muter di tempat. Tiba-tiba terdengar suara langkah-langkah samar dari balik kabut. Bukan langkah hewan, melainkan seperti kaki manusia. Pelan, teratur, mendekat. Siapa itu? Teriak Raka, mencoba terdengar berani. Tak ada jawaban. Hanya langkah yang semakin dekat, lalu berhenti begitu saja. Mereka saling pandang. Nafas Bayu terdengar memburu, tangannya meremas tali tas dengan keras. Gue nggak tahan, Rak. Ini nggak benar. Gue denger orang napas barusan. Dan memang benar,
Di sela kabut, samar terdengar tarikan nafas berat, seperti seseorang yang berdiri hanya beberapa meter dari mereka. "Udah, jalan. Jangan berhenti di sini," mereka bergegas, seru Dimas, asal melangkah ke arah yang sedikit terbuka. Anehnya, di tengah kabut pekat itu muncul jalan setapak baru. Lebarnya cukup untuk satu orang, tanahnya padat, seolah memang jalur pendakian yang dibuat dengan sengaja. "Perasaan jalur ini gak ada di peta," gumam Indra. "Tapi cuma ini yang kelihatan jelas. Kalau enggak, kita bisa kejebak di kabut selamanya," jawab Raka. Akhirnya mereka memilih mengikuti jalan itu. Setiap langkah terasa aneh. Hutan yang tadinya sepi kini dipenuhi suara-suara samar. Orang berbicara lirih, bunyi kentongan, bahkan derap kuda. Namun setiap kali menoleh, tidak ada apa-apa. Bayu mulai gemetar. "Rak, kayaknya gue denger suara pasar. Kayak rame banget." Raka terdiam. Ia juga mendengar, tapi tidak ingin memperparah kepanikan. Setelah hampir 1 jam berjalan dalam kabut, mereka melihat cahaya kuning temaram di kejauhan. Bukan cahaya senter, melainkan seperti pelita minyak. "Wah, ada perkampungan," kata Indra. Suaranya antara lega dan bingung. "Di Argopuro kan gak ada kampung setinggi ini," bantah Dimas. Namun cahaya itu semakin jelas, memperlihatkan siluet rumah-rumah kayu dengan atap rumbia. Suara gamelan yang tadi samar kini terdengar nyata, seakan sedang ada pesta rakyat. Langkah mereka otomatis melambat. Hati berdebar tak karuan. Raka menelan ludah, lalu berbisik, "Kita baru aja masuk ke tempat yang bukan seharusnya." Kabut perlahan terbelah, memperlihatkan gerbang bambu sederhana dengan tulisan aksara Jawa kuno yang tak mereka mengerti. Dan di baliknya, terbentang sebuah kampung yang tak ada di peta, tak ada dalam cerita pendaki manapun. Kabut yang semula begitu pekat perlahan memudar, seperti tirai yang tersingkap. Di depan mata mereka terbentang sebuah pemandangan yang membuat keempat pendaki itu terdiam. Sebuah kampung. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar rapi, beratap rumbia dan bambu. Jalan setapak dari tanah padat menghubungkan satu rumah ke rumah lainnya. Di beberapa sudut, lampu minyak tergantung, memancarkan cahaya kekuningan yang redup. Yang paling mengejutkan adalah orang-orang yang ada di sana. Mereka berpakaian seperti orang Jawa zaman dahulu, kain lurik, kebaya, ikat kepala batik. Beberapa ibu terlihat menumbuk padi dengan lesung kayu, sementara beberapa pria duduk merokok di bel-bel bambu. Namun yang membuat bulu kuduk meremang, suasana itu terlalu sunyi. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada anjing menggonggong, tidak ada anak kecil berlarian. Semua yang ada hanya tatapan mata penduduk kampung yang serentak menoleh kepada Raka dan kawan-kawannya. Parubaya keluar dari rumah paling besar. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus, sorot matanya tajam tapi tersenyum ramah. Ia mengenakan baju lurik hitam dan belangkon coklat. "Selamat datang, para tamu," ucapnya dengan suara berat tapi halus. "Perjalanan kalian tentu melelahkan. Silakan beristirahat di kampung kami." Raka spontan menunduk sopan. "Terima kasih, Pak. Tapi, kampung ini, namanya apa?" Lelaki itu hanya tersenyum samar. "Kampung ini sudah lama ada, Nak. Tapi tidak semua orang bisa menemukannya. Hanya mereka yang beruntung."
Kalimat itu membuat keempat pendaki saling pandang. Beruntung, bukanlah kata yang menenangkan dalam situasi seperti ini. Mereka diarahkan untuk menginap di sebuah rumah kayu sederhana. Di dalamnya hanya ada tikar pandan, lampu minyak kecil, dan kendi berisi air. Seorang ibu berusia senja menaruh makanan, nasi putih mengepul hangat, sayur bening, tempe goreng. Silakan dimakan. Rezeki dari bumi, katanya. Senyumnya lembut, tapi matanya tampak kosong. Bayu menelan ludah. "Rak, kita makan gak?" bisiknya. Raka ragu sejenak, lalu menjawab lirih, "Kita coba sedikit aja. Jangan habiskan." Mereka makan dengan hati-hati. Aneh, rasanya hambar, seperti makan nasi tanpa garam, meski bentuknya normal. Malam semakin larut. Dari balik jendela bambu, Raka melihat banyak orang berkumpul di alun-alun kecil kampung. Mereka duduk melingkar, menatap kosong ke arah api unggun. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang tertawa, hanya hening yang menyesakkan. Indra mendekat ke jendela, ikut mengintip. "Bro, serius deh, ini kampung bukan kampung normal. Kayak orang-orangnya cuma cangkang." Dimas menoleh tajam. "Jangan ngomong sembarangan. Tapi lo juga ngerasa, kan?" Dimas terdiam, lalu menarik napas panjang. "Iya, gue juga ngerasa." Saat teman-temannya sudah berbaring, Raka masih duduk bersandar di dinding kayu. Ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Ia menoleh dan baru sadar. Di sudut ruangan, ada seorang pria duduk diam. Pria itu kurus, rambutnya panjang tak terurus, wajahnya kusut dan penuh jenggot. Matanya sayu, seperti menanggung beban bertahun-tahun. Raka terperanjat. "Siapa? Siapa kamu?" bisiknya. Pria itu menatapnya dalam-dalam, lalu berucap dengan suara serak. "Akhirnya, ada orang luar yang datang lagi. Tolong aku sudah terlalu lama terjebak di sini." Raka masih terpaku di tempatnya. Suara serak pria di sudut ruangan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Dari dekat, wajah pria itu terlihat semakin jelas. Matanya cekung, pipinya tirus, dan kulitnya pucat kekuningan seperti orang yang lama sakit. "Ah, aku Raka," ucap Raka akhirnya, meski suaranya terdengar gugup. "Kamu siapa?" Pria itu tersenyum lemah, lalu berbisik, "Namaku Arman." Nama itu seperti petir yang menyambar. Raka menatapnya tak percaya. Arman? Tunggu, kamu maksudnya Arman yang hilang di Argopuro 10 tahun lalu?" Pria itu menunduk, menahan emosi. "Ya, Raka itu aku." Ia pernah mendengar cerita itu. Seorang pendaki bernama Arman Prasetya dinyatakan hilang di Argopuro. Pencarian besar-besaran dilakukan, melibatkan tim SAR, bahkan bantuan dari warga sekitar, tapi tidak pernah ada hasil. Hanya barang-barang kecil yang ditemukan, sepotong jaket robek dan sebuah kompor lapangan. Keluarganya akhirnya pasrah, menganggap ia mati di gunung. 10 tahun, gumam Raka lirih. "Jadi selama ini kamu di sini?" Arman mengangguk. "Aku dan 3 orang temanku dulu tersesat, sama seperti kalian.
Kabut membawa kami masuk ke kampung ini. Awalnya kami mengira beruntung, karena ada tempat untuk berteduh, ada makanan, ada penduduk yang ramah. Tapi semakin lama, semakin terasa janggal. Matanya menerawang jauh. Teman-temanku satu persatu hilang. Ada yang tiba-tiba lenyap saat tidur. Ada yang keluar rumah dan tidak pernah kembali. Sampai akhirnya hanya aku yang tersisa. Entah sudah berapa lama, tapi aku merasa waktuku tidak berjalan seperti di dunia nyata. Baru sekarang aku sadar, 10 tahun telah berlalu. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di depan rumah. Raka buru-buru menoleh. Bayu yang tidur di dekat pintu tersentak bangun. Dari celah pintu bambu, tampak beberapa penduduk berdiri, memandang ke arah rumah mereka. Mereka tidak mengetuk, tidak bicara, hanya berdiri diam dengan tatapan kosong. Indra bangun sambil menggerutu. Ada apa sih? Kok kayak dijagain gitu? Arman mendekat, berbisik cepat, mereka tahu aku bicara dengan kalian. Mereka tidak suka ada yang membocorkan rahasia kampung ini. Dimas, yang biasanya paling tenang, bahkan ikut pucat. Lo yakin mereka manusia? Arman tersenyum pahit. Aku sendiri sudah lama tidak yakin. Mereka bisa makan, bisa berjalan, bisa bicara, tapi aku tidak pernah melihat mereka tidur. Tidak pernah ada anak-anak lahir, tidak pernah ada orang mati. Mereka hanya ada. Raka teringat makanan yang tadi malam diberikan. Nasi putih mengepul hangat, tapi rasanya hambar, seolah-olah hanya bayangan makanan. Ia menatap Arman curiga. Jadi makanan itu apa? Makanan itu bukan untuk mengenyangkan. Itu untuk mengikat, jawab Arman pelan. Siapa yang memakannya terlalu banyak, semakin lama akan kehilangan rasa lapar, lalu perlahan kehilangan ingatan. Sampai akhirnya, mereka bukan lagi manusia yang bisa pulang. Bayu langsung menutup mulutnya dengan tangan. Astaga, gue tadi makan 2 piring. Raka menepuk bahunya. Tenang. Selama lo masih sadar, lo belum mereka satu persatu, matanya penuh harap. Kalian harus segera keluar sebelum kampung ini benar-benar menelan kalian. Tapi ingat, jalannya tidak mudah. Setiap kali aku mencoba pergi, aku selalu kembali lagi ke alun-alun ini. Seperti diputar ke tempat yang sama. Indra menelan ludah. Terus gimana cara keluarnya? Arman menggeleng. Aku tidak tahu. Mungkin dengan bantuan kalian, aku bisa menemukan caranya. Aku sudah terlalu lama sendirian. Suara gamelan mendadak terdengar lagi dari luar. Kali ini lebih keras, lebih hidup, seperti pesta besar yang sedang berlangsung. Penduduk kampung yang tadinya mengintip kini berjalan beriringan menuju alun-alun. Cepat, bisik Arman. Jangan ikuti mereka. Apapun yang terjadi, jangan pernah ikut mereka ke alun-alun. Raka menggenggam erat tangannya. Untuk pertama kalinya sejak sampai di kampung itu, ia merasa punya tujuan. Bukan hanya menyelamatkan dirinya dan teman-temannya, tapi juga pria yang sudah hilang 10 tahun dari dunia nyata. Malam semakin larut. Suara gamelan yang tadi menggema di alun-alun akhirnya mereda, berganti sunyi yang mencekam.
Hanya suara jangkrik dari kejauhan yang terdengar, tapi anehnya, jangkrik itu seperti diputar berulang, ritme sama, nada sama, seakan bukan suara alami hutan. Di dalam rumah sederhana itu, Raka dan kawan-kawan duduk melingkar bersama Arman. Obor minyak yang redup menjadi satu-satunya cahaya, menyoroti wajah-wajah yang tegang. Arman menarik napas panjang. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi kalau kalian ingin selamat, kalian harus tahu semuanya. Arman menatap kosong ke arah lantai tanah. Tahun 2013, aku naik Argo Puro bersama 3 orang sahabatku, Rio, Bagus, dan Yuda. Waktu itu, kami masih mahasiswa, penuh semangat, ingin membuktikan diri bisa menaklukkan gunung yang terkenal angker ini. Orang desa sudah mengingatkan, jangan terlalu banyak bercanda, jangan sombong, jangan melanggar pantangan. Tapi, kami tidak percaya. Hari kedua, kami sudah mulai tersesat. Kabut datang begitu cepat, menutup semua jalan. Jalur pendakian yang biasanya jelas, tiba-tiba hilang begitu saja. Kami panik, tapi Rio bilang, "Tenang, di depan ada kampung. Kita bisa minta tolong." Arman menelan ludah, tangannya bergetar. Dan memang benar, kami menemukan kampung ini. Penduduknya menyambut ramah, memberi makan, bahkan mengizinkan kami tidur di rumah-rumah mereka. Saat itu kami merasa lega, seolah ada mukjizat. Ia berhenti sejenak, matanya berkaca-kaca. Tapi itulah awal pertama yang hilang, lanjut Arman dengan suara berat. Malam itu, dia mengeluh lapar. Ia makan banyak, berkali-kali. Aku ingat jelas wajahnya setelah makan, matanya kosong, seperti tidak mengenali kami lagi. Pagi harinya, dia tidak ada di tempat tidur. Penduduk bilang dia pulang. Tapi kemana? Tidak ada yang tahu. Raka dan kawan-kawan saling berpandangan, tubuh mereka merinding. Beberapa hari kemudian, giliran Bagus. Dia terpikat oleh seorang gadis kampung ini. Cantik, wajahnya halus, senyumnya menawan. Bagus jadi sering keluar malam, mengikuti gadis itu. Hingga suatu malam, aku melihatnya menari di alun-alun bersama penduduk lain, tapi wajahnya bukan lagi Bagus. Matanya hitam legam, tubuhnya bergerak seperti wayang. Setelah itu, dia tidak pernah kembali. Arman menutup wajahnya dengan tangan, suaranya bergetar. Rio, dia yang paling keras kepala. Dia tidak percaya semua ini gaib. Dia mencoba keluar sendirian, memaksa jalan lewat hutan. Aku sempat mengikutinya, tapi setiap kali kami berjalan jauh, selalu kembali ke tempat yang sama, alun-alun itu. Sampai akhirnya, suatu pagi, aku tidak menemukannya lagi. Entah ditelan hutan, entah ditelan kampung ini. Dan aku sendirian. Dimas, yang sedari tadi diam, akhirnya bertanya pelan, "Lo sendirian, 10 tahun? Gimana lo bisa bertahan?" Arman tertawa getir. Bertahan? Aku tidak tahu apakah ini bertahan atau hanya terjebak. Aku tidak pernah merasa lapar, tidak pernah benar-benar haus. Waktu berjalan aneh di sini. Kadang aku merasa baru seminggu, kadang seperti puluhan tahun. Satu-satunya yang membuatku waras adalah keyakinan
bahwa suatu hari akan ada orang yang datang, dan aku bisa ikut keluar bersama mereka. Ia menatap Raka dalam-dalam, sorot matanya penuh harap. Dan sekarang, kalian datang. Bayu memberanikan diri angkat suara. Kalau lo selama ini nyoba keluar tapi gagal, apa kita punya kesempatan? Jangan-jangan kita juga bakal kayak lo. Arman menggeleng lemah. Aku tidak tahu. Tapi ada satu hal yang selalu kucurigai. Kampung ini punya semacam pusat kekuatan. Setiap kali aku melintas alun-alun, aku merasa tubuhku berat, pikiranku kabur. Seolah-olah kampung ini ingin menahanku. Kalau ada cara keluar, mungkin jawabannya ada di sana. Indra mengumpat pelan. Jadi kita harus lewat alun-alun sialan itu? Yang tadi lo bilang jangan pernah kita ikuti? Arman menghela napas panjang. Ya. Kadang untuk keluar dari jebakan, kita harus menembus pusatnya. Terdengar ketukan pelan di jendela bambu. Semua sontak menoleh. Dari celah kecil, tampak bayangan wajah seorang wanita muda, pucat, dengan mata hitam pekat menatap ke dalam. Bayu menjerit tertahan, Dimas langsung bergeser mundur. Raka bisa merasakan hawa dingin merayap ke seluruh tubuh. Arman hanya menunduk, suaranya lirih. Itu, dia. Gadis yang dulu membawa Bagus. Wanita itu tersenyum samar, lalu menghilang begitu saja, seperti asap tertiup angin. Ruangan kembali sunyi, tapi ketegangan belum pergi. Raka mengepalkan tangannya. Kini ia tahu, cerita Arman bukan omong kosong. Dan satu hal semakin jelas, jika mereka tidak segera menemukan jalan keluar, mereka akan bernasib sama seperti teman-teman Arman. Pagi menjelang, tetapi cahaya matahari di kampung itu terasa berbeda. Bukan hangat, melainkan pucat keemasan, seperti sinar yang dipaksa masuk lewat tabir kabut. Raka membuka mata, menyadari tubuhnya masih berada di dalam rumah Arman. Sejenak ia berharap semua ini hanya mimpi buruk panjang, namun suara ayam jago yang aneh, kokoknya seperti terpotong di tengah, membuyarkan harapan itu. Indra sudah duduk di sudut ruangan, wajahnya gelisah. Rak, gue tadi keluar bentar. Nyoba lihat jalan setapak ke arah hutan. Lo tahu apa yang gue lihat? Raka mengangkat kepala. Apa? Alun-alun itu lagi. Padahal gue cuma jalan lurus 5 menit. Muter balik, tetap nyampe ke sana. Indra memegangi kepalanya. Kayak kita diputer-puterin. Arman, yang sudah bangun lebih dulu, menatap Indra dengan pandangan dalam. Aku sudah bilang, di sini semua jalan berakhir di alun-alun. Kalian bisa lari ke utara, selatan, timur, barat, tapi akhirnya selalu ke sana. Dimas tiba-tiba menepuk pundak Bayu. Lo kenapa? Bayu duduk sambil memegangi perutnya. Gue lapar banget. Kayak udah 3 hari gak makan. Padahal tadi malam udah dikasih makanan sama penduduk sini. Arman langsung bereaksi cepat. Jangan dimakan lagi makanan mereka. Itu jebakan. Semakin sering kau makan, semakin kabur kesadaranmu, semakin kuat cengkeraman mereka. Bayu menatap bingung. Terus gue harus gimana? Gue bisa pingsan kalau begini.
Arman menggenggam bahunya kuat-kuat. Tahan sebisamu. Rasa lapar itu bukan nyata. Itu cara mereka menarikmu. Suasana hening. Raka bisa merasakan ketakutan perlahan menyusup ke dalam kelompoknya. Mereka baru semalam di kampung itu, dan sudah mulai kehilangan pegangan pada kenyataan. Mereka berjalan mengitari kampung. Anehnya, tak ada satupun penduduk yang menampakkan diri. Padahal semalam, kampung terasa hidup. Ada suara gamelan, ada orang-orang menari. Sekarang sepi, seperti desa mati. Indra berbisik, kayak semua pura-pura nggak ada. Arman menggeleng. Mereka ada, hanya memilih tidak terlihat. Kampung ini punya aturan. Jangan pernah mengetuk pintu sembarangan, jangan menatap terlalu lama ke wajah penduduk, dan jangan sekali-kali menerima ajakan mereka jika diajak tinggal lebih lama. Raka mengernyit. Kenapa? Karena itu ikatan. Sekali kalian menyetujuinya, kalian tidak akan pernah keluar lagi. Sore hari, mereka mencoba mencari jalan keluar. Raka memimpin, dengan Arman mengikuti dari belakang. Kabut turun perlahan, menelan pepohonan. Rak, denger nggak? Tanya Dimas, suaranya bergetar. Raka menghentikan langkah. Dari balik kabut, terdengar suara seseorang memanggil nama mereka satu persatu. Raaka, Bayu, Indra. Suaranya lembut, penuh bujukan, seperti suara ibu yang merayu anaknya. Bayu melangkah tak sadar ke arah suara itu. Matanya kosong, tubuhnya seperti ditarik. Untung Indra cepat menarik kerah bajunya. Hei! Sadar, B. Bayu tersentak, lalu jatuh terduduk. Napasnya memburu, wajahnya pucat. Itu suara ibu gue. Gue yakin banget. Arman menatap tajam. Itulah yang mereka lakukan. Mereka akan memanggilmu dengan suara orang yang paling kamu rindukan. Jangan pernah diikuti. Mereka kembali ke rumah Arman, gagal menemukan jalan keluar. Malam turun lebih cepat dari biasanya, gelap pekat dengan kabut tipis yang menari-nari di sekitar rumah. Tiba-tiba, suara gamelan terdengar lagi dari arah alun-alun. Kali ini lebih keras, lebih cepat, seolah-olah sebuah pesta sedang berlangsung. Raka menahan napas. Arman, kalau kita ke sana, apa yang terjadi? Arman menatap kosong keluar jendela. Kalian akan melihat apa yang ingin kalian lihat. Harta, keluarga, cinta, apapun. Dan kalau kalian tergoda, kalian tidak akan pernah kembali. Bayu gemetar. Lalu kita mau sampai kapan di sini? Kalau keluar nggak bisa, kalau tinggal juga bahaya. Arman menutup mata sejenak, lalu membuka kembali dengan tatapan penuh tekad. Satu-satunya cara keluar adalah menghadapi alun-alun itu. Aku sudah terlalu lama menunda. Mungkin dengan kalian, ada harapan. Raka mengepalkan tangan. Hatinya berdebar kencang, tapi ia tahu, malam itu, mereka semua sudah benar-benar terperangkap. Dan jalan satu-satunya hanyalah menembus pusat kegelapan kampung gaib itu. Suara gamelan semakin keras. Bukan lagi samar, tapi benar-benar memenuhi udara, seakan setiap dentingnya bergetar di dada.
Bayu menutup telinganya, tapi suara itu tetap masuk, seolah-olah muncul dari dalam kepalanya sendiri. Arman berdiri di depan pintu. Wajahnya tegas, meski mata menyimpan keraguan. Kalau kalian mau keluar dari tempat ini, kita harus ke alun-alun malam ini juga. Itu pusat segalanya. Di sanalah semua ilusi lahir. Indra menelan ludah. Lo yakin, men? Bukannya lo sendiri bilang ke sana sama aja nyari mati? Aku tidak bilang mati, jawab Arman pelan. Aku bilang, kalau kita tergoda, kita akan hilang. Tapi kalau kita bisa bertahan, mungkin pintu keluar akan terbuka. Kabut makin pekat, menelan jalan setapak. Mereka berjalan beriringan, Raka di depan, Arman di sampingnya, lalu Indra, Bayu, dan Dimas di belakang. Semakin dekat, cahaya remang mulai terlihat. Obor-obor berbaris di sekitar alun-alun, padahal tadi sore tempat itu kosong. Suara gamelan kini berpadu dengan tabuhan kendang dan teriakan-teriakan kecil, seperti sorak pesta rakyat. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Kenapa rasanya kayak kita jalan ke pesta, padahal hati gue tahu ini jebakan. Arman menoleh cepat. Karena begitulah mereka menjebak. Semakin kau takut, semakin mereka memberi sesuatu yang tampak indah. Sesampainya di alun-alun, mereka tertegun. Tempat itu penuh dengan orang-orang, laki-laki, perempuan, anak-anak, semuanya menari dengan wajah ceria. Ada makanan terhidang di tikar panjang, nasi tumpeng, daging panggang, buah-buahan segar, minuman yang memikat. Indra menutup mulutnya. Tadi sore gue lihat ini kosong. Sekarang, rame banget. Arman menggeleng. Mereka hanya bayangan. Jangan makan, jangan bicara, jangan tatap mata mereka terlalu lama. Tapi bisikan-bisikan mulai terdengar. Seorang wanita berwajah cantik menghampiri Bayu, tersenyum manis sambil menawarkan segelas air bening. Kau pasti haus. Minumlah. Bayu tertegun. Itu wajah mantan kekasihnya yang sudah lama ia tinggalkan. Tubuhnya hampir saja bergerak mengambil gelas itu, sampai Indra cepat menepis tangannya. Jangan, B. Itu bukan dia. Wanita itu mendengus, lalu wajahnya berubah. Pucat, mata hitam, bibir sobek lebar ke telinga. Ia menghilang dalam kabut. Bayu jatuh terduduk, wajahnya penuh keringat dingin. Astaga, itu tadi... Gue hampir aja ketika mendengar suara ayahnya. Raka, pulanglah, nak. Ayah kangen. Ayah tunggu di rumah. Suara itu membuat hatinya bergetar. Ia bisa melihat bayangan rumahnya di Surabaya dengan ayahnya berdiri di depan pintu. Tapi ia memejamkan mata, menggenggam erat tas cariernya. Itu bukan ayah. Itu cuma tipuan. Di sisi lain, Dimas mulai menangis. Ia melihat ibunya yang sudah meninggal, berdiri sambil meraih tangannya. Nak, ikut ibu. Jangan tinggalkan ibu sendirian. Raka cepat menarik Dimas mundur. Sadar, Mas. Itu bukan ibu lo. Dimas berteriak, hampir terseret, tapi Arman menepuk punggungnya keras. Seketika bayangan itu lenyap,
tinggal kabut yang berputar. Di tengah semua kekacauan itu, Raka memperhatikan sesuatu. Di pusat alun-alun, ada batu besar berbentuk lingkaran, ditutupi lumut. Dari celah-celah batu, cahaya redup keemasan keluar, berdenyut seperti jantung. "Arman, itu apa?" tanya Raka, menunjuk ke batu. Arman menatap lekat-lekat. "Itu sumbernya. Batu itu adalah penahan, pintu antara dunia kalian dan dunia mereka. Kalau kita hancurkan, mungkin pintu keluarnya terbuka." Indra langsung kaget. "Lo bilang, mungkin? Jadi kita ini taruhan hidup mati, men?" Arman menatap kosong, lalu berkata lirih, "10 tahun aku di sini. Aku gak pernah berani mendekat ke batu itu. Tapi sekarang, dengan kalian, aku rasa ini kesempatan terakhir." Raka menggenggam senter di tangannya, lalu mengangguk. "Kalau ini satu-satunya cara, kita harus coba." Malam itu, di bawah denting gamelan dan tatapan makhluk-makhluk gaib yang mulai mengelilingi mereka, kelompok pendaki itu bersiap menghadapi rahasia terbesar kampung gaib, batu penahan di alun-alun terlarang. Udara malam terasa semakin berat. Alun-alun yang tadi dipenuhi pesta bayangan, kini berubah suram. Obor-obor meredup, dan kabut pekat melingkar, seolah menutup jalan keluar. Di tengah lingkaran, batu besar yang berlumut berkilau samar keemasan, berdenyut pelan seperti jantung raksasa. Suara gamelan berhenti tiba-tiba, menyisakan keheningan yang menyesakkan dada. "Jadi, itu jantungnya," gumam Bayu dengan suara bergetar. Arman mengangguk. "Selama batu itu ada, tempat ini gak akan pernah melepaskan kita. Dia yang mengikat semua bayangan dan menahan siapa saja yang terjebak di sini." Indra menghela napas panjang. "Dan lo yakin, cara keluarnya, kita harus hancurin batu itu?" Arman menatap ke bawah, lalu kembali menatap tajam. "Aku gak pernah yakin. Tapi aku tahu satu hal, batu itu adalah pusat segalanya. Kalau kita berani, kita coba. Kalau tidak, kita akan terjebak di sini selamanya, seperti aku 10 tahun terakhir." Suara lirih mulai terdengar dari sekitar alun-alun. Satu persatu, sosok-sosok bayangan muncul. Ada yang berwujud manusia, ada yang menyerupai binatang, ada yang aneh, kepala manusia dengan tubuh kera, perempuan berambut panjang tapi wajahnya rata, anak kecil tanpa mata. Mereka membentuk lingkaran, seakan melindungi batu. Dimas gemetar hebat. "Astaga, apa itu semua?" "Penjaga," jawab Arman cepat. "Mereka bukan manusia, bukan pula roh biasa. Mereka bayangan yang dipelihara batu ini." Raka menggenggam golok kecil yang ia bawa untuk survival. "Kalau mereka nyerang, kita lawan. Gak ada pilihan lain." Bayu mengangkat senter dan menyorotkan cahayanya. Anehnya, sebagian sosok itu mundur, tapi sebagian lainnya justru tertawa dengan suara melengking. Tiba-tiba, salah satu makhluk, berwujud tinggi kurus dengan mulut sobek dari telinga ke telinga, melompat ke arah Indra. Dengan refleks, Indra menangkis dengan tongkat kayu, lalu Arman menghantamnya dengan batu. Sosok itu jatuh, lalu pecah menjadi kabut hitam. "Bisa dikalahin," teriak Indra, setengah lega setengah panik. Tapi semakin banyak yang mendekat,
Wajah mereka menekuk, gigi runcing berderet, mata menyala merah. Mereka bergerak serempak. Raka berteriak, "Jangan biarin mereka dekat ke batu. Lindungi lingkaran itu." Pertarungan singkat pun pecah. Golok, tongkat kayu, batu, bahkan senter dijadikan senjata. Setiap makhluk yang terkena serangan kuat lenyap jadi kabut, tapi jumlah mereka tak kunjung berkurang. Di tengah kekacauan, Raka mendekat ke batu. Ia menghantam dengan golok, tapi bilahnya hanya terpantul, membuat tangannya bergetar. Batu itu berdenyut makin cepat, memancarkan cahaya lebih terang. Arman mendekat. "Pakai tenaga semua. Kita hancurkan bareng-bareng." Mereka berlima menaruh tangan dan benda masing-masing ke permukaan batu. Dengan teriakan keras, mereka menghantam bersamaan. Dum! Suara keras menggema. Batu itu retak sedikit, cahaya keemasan keluar dari celah. Semua makhluk penjaga meraung, menjerit, dan menyerang lebih brutal. Bayu hampir terseret oleh sosok wanita berambut api, tapi Indra menendangnya hingga lenyap. Dimas jatuh, wajahnya hampir diseret makhluk kecil berkepala ular, tapi Raka cepat menariknya. Sekali lagi, saat teriak bersiap menghantam untuk kedua kalinya, suara berat menggema dari dalam batu. "Jangan hancurkan aku bisa memberikan apapun yang kalian mau, kekuatan, kekayaan, bahkan keluarga yang sudah pergi." Seketika wajah-wajah tercinta muncul di permukaan batu. Ayah Raka, Ibu Dimas, kekasih Bayu, sahabat lama Indra. Mereka menatap penuh harap, seolah benar-benar nyata. Dimas mulai goyah, air matanya jatuh. Ibu beneran di dalam situ." Arman menjerit marah. "Itu tipuan. Jangan dengar. Batu ini hidup dengan memakan kerinduan kita." Raka menatap retakan itu, hatinya juga bergetar hebat. Ia melihat ayahnya, tersenyum hangat, mengulurkan tangan. Tapi ia mengatupkan rahang. "Bukan, itu bukan ayahku." Dengan segenap tenaga, ia mengangkat golok dan menghantam lagi. Keraraak. Retakan makin besar. Cahaya keemasan meledak, membuat penjaga menjerit kesakitan dan lenyap satu persatu. Tapi ketika batu hampir pecah seluruhnya, tanah bergetar hebat. Alun-alun berguncang seperti akan runtuh. Dari dalam batu, terdengar raungan panjang, bukan lagi suara lembut, melainkan jeritan penuh kebencian. "Kalian berani menghancurkanku? Kalau aku lenyap, kalian juga akan binasa." Batu itu berdenyut keras, retakan semakin melebar. Cahaya keemasan berubah menjadi merah darah. Arman menoleh cepat pada Raka dan yang lain. "Kita harus siap. Kalau batu ini pecah, sesuatu yang lebih besar mungkin akan keluar." Raka mengangkat golok lagi, meski tangannya gemetar. "Apapun yang keluar, kita hadapi bareng-bareng. Karena kalau enggak, kita enggak akan pernah pulang." Malam itu, di tengah teriakan bayangan yang tersisa, mereka bersiap menghadapi konsekuensi terbesar, pecahnya batu penahan. Ledakan cahaya memekakan telinga. Batu raksasa itu bergetar hebat, retakannya melebar hingga hampir membelah dua. Tanah di bawah kaki mereka berguncang, obor-obor di sekeliling alun-alun padam,
menyisakan kegelapan yang hanya diterangi semburan cahaya merah dari batu. Arman berteriak, menutup wajahnya. Tahan. Jangan sampai tercerai-berai. Raka menancapkan goloknya ke tanah, mencoba menjaga keseimbangan. Dimas dan Bayu bergelantungan pada batang kayu yang mencuat dari tanah, sementara Indra merangkul Arman agar tidak terseret. Lalu, dengan suara menggelegar, batu itu pecah. Dum! Cahaya merah darah menyembur, melesat ke langit malam yang gelap. Dari dalam batu, muncul bayangan hitam pekat, perlahan membentuk wujud. Sosok itu menjulang tinggi, setidaknya 3 kali ukuran manusia. Tubuhnya menyerupai manusia, tapi penuh retakan bercahaya merah, wajahnya tanpa mata, hanya mulut besar penuh gigi tajam. Suara dalam kepalanya bergema serentak. Kalian membangunkan langkah, dan setiap langkahnya membuat tanah retak. Sisa-sisa penjaga yang tadi sempat bertarung kini merunduk, berlutut, menyembah sosok tersebut. Indra menelan ludah. Apa-apaan itu? Arman menjawab dengan suara parau, itu inti dari kutukan. Bayangan utama, pemakan jiwa. Dia yang membuat kampung ini bertahan. Makhluk itu tertawa panjang, suara seperti besi diseret di atas batu. Aku menahan manusia di sini agar tak pernah pulang. Akulah yang membuat waktu berhenti. Tanpa aku, semua yang masuk akan binasa. Bayu, dengan wajah penuh amarah, menantang, kalau begitu, kami bakal musnahin lo sekalian. Makhluk itu menunduk, mulut lebarnya mengembang, seakan mengejek. Kalian pikir bisa melawanku? Aku sudah memakan ratusan jiwa. Aku bahkan bisa mengembalikan orang-orang yang kalian cintai, kalau saja kalian mau menjadi milikku. Permukaan tanah bergetar, dan tiba-tiba di hadapan masing-masing dari mereka muncul sosok yang mereka rindukan. Di depan Raka, ayahnya berdiri dengan senyum hangat, memanggil pelan. Di depan Dimas, ibunya menangis sambil meraih tangannya. Bayu melihat kekasihnya yang sudah lama meninggal, tersenyum lembut. Indra melihat sahabat masa kecil yang dulu tenggelam di sungai. Bahkan Arman, yang berusaha tegar, melihat wajah adiknya yang ia tinggalkan 10 tahun lalu. Semuanya begitu nyata, dengan suara dan aroma yang familiar. Dimas hampir terhuyung. Ibu, aku rindu sekali. Arman berteriak, suaranya serak. Jangan percaya. Itu semua hanya ilusi. Kalau kalian ikuti, kalian gak akan pernah pulang. Makhluk itu tertawa lagi, suaranya menggema dari segala arah. Apakah lebih baik pulang, atau tetap bersama mereka yang kalian cintai selamanya? Raka memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia mengingat kembali pesan almarhum ayahnya, jangan pernah berhenti melangkah, nak. Hidupmu bukan hanya untukmu sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ia mengangkat golok, berteriak lantang. Aku mau pulang. Kami semua mau pulang. Dan kalau harus lawan lo, kami akan lawan sampai akhir. Goloknya berkilat oleh cahaya merah, seolah ikut terbakar. Bayu, Dimas, Indra, dan Arman pun serentak bersiap, meski tubuh mereka gemetar. Makhluk itu meraung marah, langit malam seakan bergetar,
dan bayangan pekat dari tubuhnya melesat ke segala arah, membentuk ribuan tangan hitam yang berusaha meraih mereka. Pertarungan sesungguhnya dimulai. Hanya satu cara. Kita harus menghantam jantung bayangannya, retakan di dadanya. Itu sumber kekuatannya. Raka berlari menerobos tangan-tangan bayangan, menebas satu demi satu. Dimas hampir terjerat, tapi Bayu menebas bayangan dengan parang kecil. Indra menghantam tangan raksasa dengan batang kayu, berusaha membuka jalan. Makhluk itu meraung, tubuhnya makin goyah, tapi tetap kuat. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka mulai runtuh. Dari dalam bumi, terdengar suara ratusan orang menangis, menjerit minta tolong. Jiwa-jiwa yang terjebak selama puluhan tahun, termasuk pendaki-pendaki yang hilang. Salah satunya terdengar memanggil lirih. "Arman, jangan tinggalkan aku lagi." Arman terpaku sesaat, wajahnya pucat. Itu suara adiknya. "Tidak," bisiknya. Makhluk itu segera memanfaatkan keraguan itu, menyeret Arman dengan tangan bayangan raksasa. Raka berteriak, "Arman!" Tangan bayangan raksasa itu mencekam tubuh Arman, menariknya ke udara. Tubuhnya bergetar, matanya kosong, seolah-olah pikirannya sudah ditarik ke dimensi lain. Dari bibirnya terdengar gumaman lirih. "Adikku, aku pulang, aku gak akan ninggalin kamu lagi." Makhluk itu tertawa panjang, suaranya menusuk telinga. "Dia milikku. Jiwa yang paling rapuh adalah santapan termanis." Raka menjerit, menebas bayangan itu dengan golok. Tebasannya berkilat, memutus sebagian tangan hitam, namun segera tumbuh kembali. Bayu menimpali dengan parang, Indra menghantam menggunakan batu besar, dan Dimas menyalakan obor lalu menancapkannya ke tangan bayangan. Bayangan itu mengerang, sebagian hancur oleh api. Arman jatuh ke tanah, tubuhnya lemas, namun matanya masih berkabut. Ia berusaha merangkak menuju sosok ilusi adiknya yang berdiri tak jauh darinya, melambai dengan senyum penuh harap. "Arman, itu bukan adikmu. Itu cuma bayangan." Raka berteriak. Namun Arman menangis keras, "Aku sudah kehilangan dia sekali. Aku gak sanggup kehilangan lagi." Raka menerjang, mengguncang bahu Arman. "Kalau lo ikut dia, lo bakal hilang selamanya. Gimana dengan keluarga lo? Mereka udah 10 tahun nunggu lo. Lo mau nyakitin mereka lagi?" Kata-kata itu seperti panah yang menghantam hatinya. Air mata Arman mengalir deras. Ia menutup telinga, menunduk, tubuhnya bergetar di antara dua pilihan, kebahagiaan semu bersama adiknya, atau kenyataan pahit untuk pulang. Ilusi sang adik mendekat, berlutut di sampingnya, berbisik lembut. "Bang, ayo ikut. Di sini kita bisa bahagia. Jangan tinggalkan aku sendirian lagi." Arman terisak. Tangannya terulur, hampir menyentuh ilusi itu. Namun tiba-tiba, suara berat lain terdengar, jauh lebih tulus. Bukan dari ilusi, melainkan dari dalam hatinya sendiri. "Bang, aku sudah tenang. Jangan terjebak. Pulanglah." Arman tersentak. Sosok adiknya perlahan berubah. Wajahnya retak, tubuhnya meluruh jadi kabut hitam, lalu hilang ditelan kegelapan. "Tidak,
Itu bukan kamu. Arman menutup wajah dengan kedua tangan, berteriak sekuat tenaga. Aku tidak akan jadi budak kalian. Arman membuat lingkaran cahaya muncul dari tubuhnya, mendorong bayangan-bayangan menjauh. Cahaya itu menyerupai segel samar yang mematahkan kendali makhluk tersebut. Raka segera menyambar kesempatan. Sekarang, hantam dadanya. Mereka berlima serentak menyerang. Raka melesat ke depan, goloknya menebas retakan di dada makhluk itu. Bayu menyusul, menusuk dengan parang kecelah yang sama. Dimas menancapkan obornya, api menyambar ke dalam retakan. Indra menghantam dengan batu besar, memperlebar celah. Arman, dengan sisa tenaganya, menusukkan pisau kecil yang selalu ia bawa di lehernya. Makhluk itu mengaum marah. Tubuhnya bergetar, retakan di dadanya melebar, cahaya merah menyembur semakin kuat. Dari retakan itu, terdengar suara jeritan ratusan jiwa yang selama ini ia telan. Tidak. Kalian tidak boleh mengambil mereka dariku. Tiba-tiba, satu persatu bayangan putih muncul dari dalam tubuh makhluk itu. Sosok-sosok manusia, wajah-wajah penuh penderitaan. Ada pendaki dengan ransel compang-camping, ada orang-orang desa dengan pakaian kuno, bahkan ada anak-anak kecil yang berlarian. Mereka menatap kelima pendaki dengan tatapan penuh terima kasih. Terima kasih, kalian sudah membebaskan kami. Arman terdiam, matanya berkaca-kaca saat melihat sosok adiknya muncul sebentar, kali ini dengan senyum damai. Bang, pulanglah. Hidupmu belum selesai. Sosok itu lalu melayang ke langit, bersama ratusan jiwa lainnya. Makhluk itu meraung semakin keras, tubuhnya mulai retak dari ujung kaki hingga kepala. Tidak. Alun-alun bergetar, tanah berguncang, bangunan-bangunan kayu di sekeliling mereka ambruk satu persatu. Langit yang tadinya gelap berubah terang, seakan fajar menyingsing. Raka berteriak, "Kita harus keluar sekarang juga. Tempat ini runtuh." Mereka berlari menembus jalanan kampung yang mulai hilang ditelan cahaya. Suara jeritan makhluk itu terdengar semakin jauh, hingga akhirnya lenyap. Begitu mereka melewati batas terakhir, dunia seakan berguncang sekali lagi, dan kampung gaib itu hilang dalam sekejap, menyisakan hutan Argopuro yang sunyi. Kelima pendaki itu terjatuh di tanah berlumut, terengah-engah. Tak ada lagi kampung, tak ada lagi makhluk. Hanya hutan, burung-burung pagi, dan cahaya matahari yang menembus pepohonan. Mereka saling berpandangan, terdiam. Butuh waktu beberapa detik untuk menyadari satu hal. Mereka berhasil. Mereka selamat. Dan Arman akhirnya bebas. Menyinari pepohonan rimba Argopuro, seolah ingin meyakinkan bahwa apa yang baru saja terjadi hanyalah mimpi buruk. Tapi tubuh mereka yang penuh luka, napas terengah, dan mata Arman yang basah oleh air mata menjadi bukti nyata bahwa semua itu benar-benar terjadi. Hutan kembali seperti semula. Sunyi, hijau, alami, tanpa jejak kampung gaib, tanpa bayangan hitam. Hanya aroma tanah basah dan suara burung pagi yang terdengar. Raka duduk di tanah, meletakkan goloknya. Kita berhasil? Arman menatap tangannya sendiri, gemetar. Aku bebas? Aku beneran keluar dari sana? Bayu menepuk bahunya pelan. Iya, men.
Lo beneran ada di sini sama kita. Lo nggak lagi terjebak. Air mata Arman jatuh deras, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, menangis dalam diam. 10 tahun terperangkap dalam bayangan, akhirnya ia bisa menghirup udara bebas lagi. Hari itu juga, mereka memutuskan untuk segera turun. Bekal yang tersisa sudah menipis, tubuh mereka lelah, dan Arman butuh segera bertemu dengan keluarganya. Langkah mereka berat, jalur pendakian terasa panjang. Namun berbeda dengan sebelumnya, hutan Argopuro kini tidak lagi terasa menakutkan. Tidak ada suara aneh, tidak ada kabut yang menutup pandangan, tidak ada ilusi yang mencoba menyesatkan mereka. Sesekali, mereka berhenti untuk mengikat perban darurat di kaki Arman yang penuh luka. Indra yang paling tenang menuntun jalan, sementara Dimas menjaga belakang. 10 tahun, gumam Dimas lirih. Bayangin kalau itu gue, mungkin gue udah gila. Arman tersenyum tipis meski wajahnya lelah. Aku memang hampir gila. Kalau nggak ada kalian, mungkin aku udah hilang selamanya. Mereka semua terdiam, menyadari betapa tipisnya batas hidup dan mati dalam perjalanan itu. Setelah 2 hari berjalan, mereka akhirnya tiba di pos pendakian di kaki gunung. Di sana, beberapa pendaki lain dan penjaga pos terperangah melihat kedatangan mereka. Seorang petugas pos mendekat, matanya melebar saat melihat Arman. Astaga, ini gak mungkin, kamu... Arman tertegun. Kamu kenal aku? Petugas itu mengangguk, suaranya bergetar. 10 tahun lalu, kamu dan timmu dilaporkan hilang di Argopuro. Semua pencarian gagal. Nama kamu ada di daftar pendaki hilang. Kerumunan mulai heboh, beberapa orang mengeluarkan ponsel untuk memotret. Raka segera menahan. Tolong, jangan dulu. Biar dia tenang dulu. Dia harus ketemu keluarganya. Ditemukannya Arman dengan cepat menyebar. Ketika akhirnya mereka turun ke kota terdekat, wartawan sudah menunggu. Begitu juga beberapa relawan pecinta alam yang dulu ikut dalam pencarian. Namun yang paling membuat dada Arman sesak adalah saat ia berdiri di depan rumah tuanya. Pintu kayu itu bergetar ketika ia mengetuk. Dari dalam, seorang wanita paruh baya muncul, ibunya. Rambutnya kini memutih, wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya masih sama. Ketika pandangan mereka bertemu, ibu Arman menjatuhkan baskom yang ia bawa. Air matanya langsung mengalir. Arman? Ya Allah. Arman anakku, itu kamu? Arman terisak, suaranya pecah. Bu, aku pulang. Maaf, aku lama banget. Mereka berdua saling berpelukan erat, seolah tak ingin dilepaskan lagi. Tangisan pecah, bukan hanya dari sang ibu, tetapi juga dari adik-adiknya yang kini sudah beranjak dewasa, tetangga yang ikut berkerumun, bahkan teman-temannya sendiri yang menyaksikan momen itu. Raka dan yang lain hanya berdiri di kejauhan, terharu. Raka berbisik pelan, kita udah lakuin yang seharusnya. Sekarang dia beneran pulang. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah 10 tahun, Arman tidur di kamar lamanya. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Ia menatap langit-langit dengan senyum yang tak pernah ia miliki selama bertahun-tahun di dalam kampung gaib itu.
Ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi, tapi satu hal pasti, ia telah kembali. Ia tidak lagi menjadi bagian dari kegelapan. Dan entah bagaimana, jauh di dalam hati, ia berdoa agar tidak ada lagi pendaki yang terjebak seperti dirinya. Beberapa minggu setelah kepulangannya, nama Arman kembali dikenal di kalangan pendaki dan masyarakat. Media ramai memberitakan tentang pendaki yang hilang 10 tahun ditemukan hidup di Argopuro. Namun, Arman sendiri memilih menjauh dari sorotan. Ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarganya, menebus tahun-tahun yang hilang. Raka, Dimas, Indra, dan Bayu sesekali datang menjenguknya. Setiap kali mereka berkumpul, selalu ada rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin pengalaman itu nyata? Bagaimana mungkin ada sebuah kampung gaib di tengah rimba Argopuro? Suatu sore, mereka duduk di beranda rumah Arman. Senja membakar langit dengan warna jingga keemasan. Raka membuka percakapan. "Men, lo yakin gak ada orang lain yang masih terjebak di sana?" Arman terdiam lama sebelum menjawab. "Aku gak tahu. Aku satu-satunya yang selamat. Teman-temanku dulu, mereka menyerah pada ilusi, memilih tinggal. Kalau benar masih ada yang terperangkap, mungkin mereka sudah jadi bagian dari dunia itu." Bayu menghela napas berat. "Berarti kita nggak bisa nolongin mereka." "Kadang," lanjut Arman lirih, "gunung punya rahasia yang bukan untuk kita bongkar. Kita cukup menghormatinya. Karena kalau melawan, kita bisa nggak pernah pulang." Mereka semua terdiam. Angin sore meniup dedaunan, membawa hawa dingin yang mengingatkan mereka pada kabut Argopuro. Raka berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu berhati-hati dalam setiap pendakian. Ia tahu, gunung bukan hanya sekadar jalur tanah, pepohonan, dan puncak. Ada hal lain di luar nalar manusia, penjaga, dunia gaib, bahkan tempat-tempat yang tidak pernah bisa dipetakan. Dan Argopuro, dengan segala kisah tentang kota hilang, jalur tanpa akhir, serta pendaki yang tak pernah kembali, hanya menegaskan satu hal, gunung adalah gerbang. Gerbang menuju alam lain, yang tidak semua orang siap untuk melintasinya. Arman kini menjalani hidup barunya. Walau ia kembali, 10 tahun bukan waktu yang singkat. Banyak yang hilang, banyak yang berubah. Namun ia tahu, setiap helaan napas yang masih bisa ia rasakan adalah hadiah. Malam itu, ia menatap bulan dari jendela kamarnya. Bayangan kampung gaib sesekali masih muncul di pikirannya, tapi ia tersenyum. "Aku sudah pulang," bisiknya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidur dengan damai. Tanpa mimpi buruk, tanpa jeritan gaib, tanpa kabut yang menyesatkan. Argopuro tetap berdiri megah, menyimpan rahasia yang tak akan pernah habis diceritakan. Namun bagi mereka yang pernah merasakan sendiri, cukup satu kata yang bisa menggambarkan: hormat.